Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala mab'uti rahmatan lil alamin amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita dipertemukan secara daring dan secara offline untuk pembahasan kali ini di IHT kita in-house training dalam rangka penyusunan modul soal asesmen berbasis AKM. Jadi untuk terminologi asesmen ini adalah terminologi yang kita gunakan pada program sekolah penggerak yang nantinya kita sebut dengan asesmen sumatif untuk penilaian akhir semester. Baiklah, tentunya penyusunan modul asesmen ini, soal asesmen ini patut kita laksanakan sesuai dengan perkembangan dinamika paradigma pembelajaran baru yang tentunya harus mengadopsi berbagai konten dan kompetensi yang berbasis kompetensi minimum atau AKM. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam, yang tentunya tidak cukup untuk kita membahas, namun kesempatan kali ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih mengenal sejauh mana penyusunan modul soal asesmen berbasis AKM. Baiklah, kita di pertemuan pertama ini kita membangun persepsi dulu bagaimana kita melihat ya terminologi baru di dinamika perkembangan kependidikan saat ini. Ada evaluasi, ada penilaian, dan ada pengukuran. Ya, untuk tiga terminologi ini tentunya bagi kita sebagai praktisi di pendidikan di kelas harus mampu membedakan. Ya, apatah lagi kondisi saat ini menuntut kita untuk lebih jauh memahami baik secara konsep maupun secara implementasi setiap terminologi yang berkembang. Pertama mengenai evaluasi. Jadi ada evaluasi, ada penilaian, ada pengukuran. Ya, kalau dari segi di terminologinya ada evaluation, assessment, and measurement ya, atau pengukuran. Untuk evaluasi sendiri diartikan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Ada hasil penilaian, itulah yang kemudian dievaluasi untuk dijadikan sebagai keputusan. Sedangkan penilaian itu sendiri adalah atau dikatakan sebagai assessment. Assessment ini dalam implementasinya adalah menempuh dua aspek. Pertama adalah aspek pendampingan, kemudian aspek pembimbingan. Sehingga deskripsi dan penafsiran bukti-bukti akan menjadi sebuah hasil pengukuran ya, artinya hasil pengukuran, dan sedangkan pengukuran itu dapat dikatakan sebagai membandingkan sesuatu dengan sesuatu jenis sebagai satuan atau kriteria. Untuk lebih lebih jelasnya tentang konsep ini kita akan bahas ya pada contoh berikut ya. Ya, perbedaannya seperti ini. Ya, kalau kita ingin membedakan seperti apa itu penilaian, evaluasi, seperti apa itu pengukuran, dan seperti apa itu asesmen atau penilaian. Pertama, jika kita menggunakan kata penilaian atau tes, maka yang ingin digali adalah mencari informasi kemampuan. Seperti taruhlah di dalam skala kedokteran, pasien tes jantung. Jadi kita itu melakukan tes jantung, ya. Itu penilaian, karena ada informasi yang ingin digali. Kemudian pengukuran itu sendiri pemberian angka ya secara numerik tertentu pada skala tertentu. Taruhlah dalam konsep kedokteran ada tekanan darah ya 100 sampai 190. Ini pengukuran yang terukur pada skala nominal tertentu. Sedangkan evaluasi adalah feedback itu, pengambilan keputusan, pemberian nilai atau kualitas sesuatu, apakah dia masuk dalam ranah gawat, ranah ICU. Ya, dalam pendidikan konsep ini bisa diterapkan ya, dalam penilaian, dalam pengukuran, dan dalam evaluasi. Seperti apa? Ya, kita akan bahas melalui slide berikut lagi. Ya. Ya. Untuk menjawabnya itu, maka
pertama yang harus dipahamkan adalah adanya transformasi pendekatan penilaian, perubahan, pergeseran. Pergeseran pendekatan penilaian dilihat dari bentuk piramida. Bentuk piramida bahwasanya pada asesmen kita kenal ada 3 bentuk asesmen, ada asesmen as learning, for learning, dan of learning. Ya, as learning itu asesmen yang lebih pada proses pembelajaran. Ya, kemudian for learning lebih pada artinya konsep ketika untuk tertentu dalam satu topik tertentu. Ya, bisa nanti kita jelaskan lebih jauh. Sedangkan assessment of learning lebih pada mengukur ketercapaian pada akhir pelajaran. Sementara pada paradigma lama, pendekatan lama, yang lebih dominan sebagai porsi adalah assessment of learning atau mengukur pembelajaran, ya, mengukur pelajaran. Ini yang harus diubah bahwa penilaian saat ini tidak lebih pada memberikan nilai akhir, tapi lebih pada melihat kemampuan sejauh mana ketercapaian pembelajaran kita. Makanya porsi pendekatan penilaian saat ini adalah lebih pada assessment as learning, ya, sebagai melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran kita, sementara porsi untuk assessment of learning itu tidak melebihi, artinya skalanya agak kecil, ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ya, tipe assessment. Ya, assessment tipe yang pertama, asesmen tipe diagnostik, ya, gambarannya bahwa mengidentifikasi kesiapan belajar siswa tentang apa yang ia ketahui dan apa yang telah dicapai untuk melakukan sesuatu. Makanya di asesmen diagnostik ini ada 2 ranah. Ada pertama asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Ya, asesmen diagnostik kognitif nantinya akan mengidentifikasi kesiapan belajar siswa tentang apa yang diketahui, lebih pada level kemampuan siswa, level kognitif. Apakah dia di C1 hanya sebatas knowing, mengetahui, atau di level C2 applying, menerapkan, atau di level C3 dia telah mampu kemudian reasoning, menalar. Ya, termasuk juga asesmen diagnostiknya dalam bentuk non kognitif, ya, dalam artian kemampuan untuk melakukan sesuatu. Makanya kita mengenal ada modalitas belajar, ada pembelajar ini secara visual, secara auditorial, atau secara kinestetikal. Ya, seorang guru harus mampu mendiagnosa siswa sejauh mana siswa ini memiliki kemampuan untuk lebih jauh digali, dikembangkan secara visuali. Maka pendekatan pembelajarannya itu harus dilihat bahwa ternyata moda belajarnya secara visual. Secara visual, artinya mudah menangkap dari apa yang ia lihat. Ya. Ada juga secara auditorial, artinya siswa mampu menangkap dari apa yang ia dengar. Sehingga dibutuhkan kemampuan guru untuk melakukan depresiasi pembelajaran terkait kemampuan siswa sebagai modal dasar pembelajaran. Ada juga yang secara praktek, kinestetikal, ya, kinestetikal secara modalitas pembelajaran. Ini secara umum ada 3, ada visual, auditorial, adalah kinestetikal. Walaupun di konsep kejuruan ada lagi olfaktori sama gustatory, indera penciuman sama perabaan, karena menggunakan ini vokasional pada hal-hal kejuruan. Ya, kemudian asesmen yang kedua adalah tipe asesmen formatif. Ya, seperti apa deskripsinya bahwa mengidentifikasi pembelajaran siswa selama mata pelajaran. Ya, jadi mengidentifikasi kemampuan belajar siswa selama pembelajaran dan apa yang siswa dapatkan di akhir pelajaran pada setiap ya, pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Makanya kalau kita istilahkan asesmen formatif ini lebih pada membentuk ya, formasi, artinya tatanan pembelajaran yang konstruktif, ya. Makanya
Di asesmen formatif ini kalau dalam implementasi seorang guru ada yang berbentuk ulangan harian, ya ulangan harian asesmen. Kalau dalam konsep, penggerak kita kenal dengan asesmen formatif, ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe asesmen sumatif, ya. Bagaimana deskripsinya? Bahwa asesmen sumatif ini mengidentifikasi, eee, kemampuan belajar siswa secara keseluruhan, ya, pada sebuah kesimpulan akhir dari setiap unit, dari setiap yang dia pelajari. Artinya, penilaian akhir pada, kesimpulan siswa apakah secara, menyeluruh siswa memahami bagaimana kemampuan siswa itu dalam pembelajaran, ya seperti itu. Ada juga asesmen yang di dunia barat, ya kami ambil teorinya ini adalah asesmen konfirmatori, biasanya dalam bentuk komparasi, mengidentifikasi kemampuan belajar siswa secara, keseluruhan dan, kemudian apa ya, mengembangkan berdasarkan pada performance, kinerja dan standar, tes standar ya, artinya ada langkah untuk peningkatan, upgrading-nya seperti itu ya. Jadi ini biasanya, refleksi daripada apa yang telah didasarkan ada keterukuran, ada keterujian. Ya, teori ini bisa kita telusuri pada ini buku dari The Science Teacher Summer ya, ini bukunya bisa dicari. Kemudian lanjut, seperti ini Bapak Ibu, ya artinya untuk ke depan ini summative assessment atau ujian semester itu diharapkan mampu melakukan ini, artinya kinerja performance kita, mampu secara apa yang capaiannya itu dalam pembelajaran berdampak, ya. Kalau, yes, maka dia akan melalui sebuah, sebuah pengakuan, kemudian, jika tidak maka akan menambah pengalaman pembelajaran sebagai sebuah kekayaan. Maka evaluasinya bagaimana efektivitas dari pembelajaran itu kita akan melihat ya, seperti ini gambarannya pada summative assessment, ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu tabelnya ya, bagaimana tipe, tujuan, peran, dan tanggung jawab dalam setiap asesmen ya, baik tipe formatif, baik tipe sumatif ya. Pada tipe formatif ada improve learning, pengembangan pembelajaran dan inform instruction, menginformasikan pembelajaran. Maka yang berperan di sini adalah guru dan siswa, student and teacher. Melakukan kolaborasi bagaimana di formatif ini, sama-sama melakukan, sebagai, pembelajar. Iya, jadi kolaborasi di sini dipentingkan. Kemudian di sumatif, maka tujuannya itu di sumatif adalah melakukan grading, melakukan, penilaian, peringkingan. Artinya secara, perkembangan ya, kemudian penempatan, placement, promosi, peningkatan, ya peningkatan istilahnya, kenaikan, apakah dia di level ini, kemudian pertanggungjawabannya. Maka dibutuhkan di sini teacher dan, guru di sini dan, instrumen tes tambahan. Ya ini di sini kita lihat, ini yang akan kita gunakan, apakah dia paper test, atau, misalnya dia komputer test ya. Lanjut, ya ini teknik penilaian kita, ya teknik penilaian. Dipahami dulu ini bahwa teknik penilaian ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Ini untuk kelas 8 dan 9 ya. Instrumennya untuk penilaian sikap bisa dilihat, ternyata ada lembar observasi, lembar penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal penilaian. Ini biasanya untuk, melihat, kemampuan secara, sikap ya, baik spiritual maupun secara, sosial. Kemudian untuk pengetahuan ini instrumennya ada tes tertulis, tes lisan, dan tes penugasan. Sama juga dengan penilaian kompetensi keterampilan. Ada tes praktik, ada tes project, dan ada tes penilaian portofolio. Ini untuk kelas 8 9 ya di kurikulum
K13 yang tentunya harus kita susun pedoman, penskoran, dan rubrik penilaian. Ya, itu tentang dasar-dasar bagaimana kita memandang penilaian, memandang asesmen, memandang evaluasi. Sekarang kita lihat bagaimana dinamika saat ini AKM. AKM itu seperti apa? Asesmen kompetensi minimum. Ya, kita akan bahas bahwa jika kita lihat bahwa AKM itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi hasil AKM ini dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh kepada guru mengenai takaran yang tepat untuk setiap pelan pembelajaran atau setiap tarnya itu teaching at the right level, membelajarkan pada level yang benar. Sehingga patut betul bahwa saat ini kita harus melihat paradigma pembelajaran baru seperti ini. Kemudian AKM itu mencakup kemampuan literasi dan numerasi. Yang harus dipahami bahwa literasi dan numerasi bukan mata pelajaran bahasa atau matematika saja skopnya, ya, tapi cakupannya itu kemampuan menggunakan konsep itu untuk menganalisis sebuah materi pada konten pembelajaran mata pelajaran. Ya, ini dasarnya. Jadi untuk mampu istilahnya menganalisis menggunakan konsep dari setiap mapel, maka dibutuhkan kemampuan literasi dan kemampuan numerasi dalam setiap mata pelajaran. Itu yang harus kita pahami ya. Kemudian ini kita agak masuk lagi bagaimana sih melihat model-model soal itu di AKM itu berupa kontekstual. Jadi tidak hanya sebatas skop tekstual, tetapi dia skopnya adalah kontekstual. Artinya menyoal isu terkini dan kini, dan di sini dan kini. Yang kedua, memerlukan penalaran yang tinggi. Penalaran tinggi dalam hal ini kita kenal terminologinya HOTS ya, higher order thinking skill. Kemudian holistik dan komprehensif, artinya melihat ya, jadi soal itu mengcover secara utuh dan menyeluruh pembelajaran, maka membiasakan bentuk-bentuk soal tersebut dalam keseharian sebagai proses penilaian. Makanya hari ini ketika kita berbicara mengenai paradigma pembelajaran baru, maka yang harus dilihat secara utuh dan menyeluruh adalah kegiatan pembelajaran yang pertama, yang kedua adalah asesmen pembelajaran, kegiatan proses pembelajaran, dan kemudian asesmen pembelajaran. Jadi on process, by progress, yaitu yang dilihat sebagai sebuah paradigma pembelajaran baru. Maka dibutuhkan memang kemampuan menalar yang tinggi. Ya, bisa seperti membaca diagram, membaca infografis. Ya, jika teman-teman guru mampu membuat soal dengan infografis, itu memudahkan membuat grafik. Ya, di setiap ini bukan hanya di matematika atau bahasa Indonesia, tetapi di seluruh pelajaran. Ya, membaca grafik, membaca diagram, angka-angka, membaca data dan angka. Selain itu dibutuhkan keterampilan membaca cepat. Ya, iya, membaca cepat sekaligus paham isi bacaan agar bisa menyelesaikan dengan waktu yang tersedia. Ya, karena dari hasil penelitian ternyata kita ya, ternyata di Indonesia itu mengalami functionally illiterate, artinya buta membaca, buta huruf secara fungsi. Bisa membaca, tetapi untuk memahaminya dalam secara holistik dan komprehensif itu tidak mampu dicapai. Ya, jadi kalau kita katakan seperti membacanya burung beo, bisa membaca tapi nggak tahu apa maksud dari yang dibaca. Ini yang ingin kita inginkan, bahwa kemampuan menalar yang tinggi, ya, sekaligus kita mampu secara menjadi literate, menjadi memiliki kemampuan berliterasi yang baik dan benar. Maka para guru harus membiasakan bentuk-bentuk soal AKM. Ya, harus dibiasakan. Ya, jadi kita harus melihat ke depan, visionary.
Harus melihat bahwa ternyata paradigma pembelajaran harus dilihat sebagai sebuah paradigma pembelajaran baru. Ya, paradigma pembelajaran baru di mana bentuk-bentuk soal AKM-nya itu dalam keseharian proses pembelajaran. Jadi jangan kaku nanti di kelas buat misalnya kita buat metode yang taruhlah yang paling menyenangkan itu adalah metode belajar Windows shopping. Ya, ini yang diterapkan di berbagai kelas UNICEF yang termasuk di penggerak ini. Nanti kita setiap kelas ya kita sediakan ini sticky note, poster. Jadi pembelajarannya itu seperti itu, Windows shopping, saling mengunjungi stand-stand. Ini yang ingin dipahamkan ya, apakah nantinya itu dikombinasi dengan diagram, grafik, angka. Ya, ke depan kita ingin seperti itu. Ya, jadi pembelajaran jangan hanya konvensional, satu arah guru ke siswa, penugasan, bel, selesai. Yang kita inginkan adalah proses pembelajaran pun harus mampu menghantarkan siswa dapat menjawab beberapa bentuk soal. Ya, bentuk soal seperti pilihan ganda tunggal, ya multiple choice, jawaban tunggal. Ada pilihan ganda kompleks, artinya dari keempat option itu bisa saja siswa mendapatkan 1 poin, 2 poin, 3 poin, atau 4 poin tergantung jawaban dari soal yang kita gunakan. Contoh di soal untuk pilihan ganda kompleks, taruhlah IPS. Manakah di bawah ini negara-negara yang termasuk Asia Tenggara. Dari keempat itu bisa saja semuanya betul, bisa saja hanya satu, sisanya hanya 3, ya seperti itu gambarannya. Kemudian ada uraian, ya ada uraian, ada kemudian missing word, maksudnya missing word ini membubuhi. Ya ada membubuhi kata-kata yang hilang, ada matching menjodohkan, ada juga konsep benar salah dan checklist. Jadi ada kombinasi soal, mengapa agar anak-anak tidak monoton dalam menjawab sehingga penggunaan otak kiri dan otak kanan anak itu akan seimbang. Ya, otak kiri kan lebih pada proses berpikir, otak kanan lebih pada proses merasakan, proses emosionalnya seperti itu. Ya, makanya yang terakhir dari ini sudut pandang kita bagaimana memandang pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Ya, jika kita menggunakan berbasis konten, ya berbasis kompetensi, pertama pembelajaran itu berpusat pada kebutuhan, apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan saat ini, ya. Kemudian jika pada berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, konteks. Ya, pernah kita kerapkan kurikulum berbasis kompetensi KBK di 2000, kalau salah 2003, ya 2003, ya. Waktu kita SMA itu kita dapatkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi, belajarnya itu untuk memahami konsep dan keterampilan. Jadi ada link match, ya ada hubungan antara bagaimana memahami konsep dan bagaimana menerapkan keterampilan. Ada pola pikir pada konsep dan ada pola tindak pada keterampilan. Sedangkan pada berbasis konten belajar hanya untuk mencakupan materi, seluas materi. Ya, saya katakan guru itu jangan bertindak sebagai translator buku, ya hanya sebagai penerjemah buku. Sehingga terbalik harusnya guru mampu melakukan pembelajaran di luar daripada buku itu, ya belajarnya berpikir thinking out of the box, jangan in the box saja di bukunya, ya jangan seperti itu. Jadi, memang dibutuhkan kemampuan guru untuk mampu menerapkan pembelajaran seperti ini, ya maka di pembelajaran berbasis kompetensi itu yang diharapkan adalah kemampuan kita menunjukkan kinerja, menerapkan konsep, ya makanya istilahnya ada pengetahuan, ada keterampilan. Sedangkan untuk berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, ya. Jadi hanya lebih pada bagaimana bisa menjawab sesuai dengan topik. Makanya di pembelajaran berbasis kompetensi itu terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Inilah yang kemudian akan menjadikan pengalaman belajar siswa sehingga apa yang diinginkan kesejahteraan secara psikososial, student well-being-nya itu bermakna itu akan tercapai. Mengapa? Karena memang betul belajar dari pengalaman siswa yang mereka butuhkan. Dan inilah yang akan membuat memori jangka panjang anak itu akan tersimpan dengan baik. Ya, tujuan pembelajaran kita akan belajarkan itu
dasarnya ada dua. Pertama, modalitas belajarnya seperti apa. Seorang guru mampu mengetahui bahwa anak ini ternyata modalitas belajarnya ini secara visual, secara auditorial, secara kinestetikal, itu yang digali. Tinggal kemudian dengan modalitas itu ya tinggal kita lihat memori jangka panjang seperti anak, seperti apa. Ya jangan sampai memori jangka panjang itu memori yang negatif. Ya seperti anak ingat gurunya waktu dipukul, anak ingat gurunya waktu dijewer, anak ingat gurunya waktu dimarahi, waktu dibully secara fisik, waktu dibully secara verbal. Kan itu, waktu dibully secara sosial, itu yang diingat. Akhirnya memori negatif yang terbangun. Yang kita inginkan dengan paradigma pembelajaran baru ini, memori positif, disiplin positif yang terbangun. Berbicara disiplin positif, maka berbicara mengenai kemampuan melakukan ini refleksi diri tanpa takut karena ancaman, tanpa berharap karena imbalan, itu maksudnya disiplin positif. Ya. Kemudian kita bandingkan, ternyata pembelajaran berbasis konten itu lebih pada ini tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Mengapa? Karena lebih pada konten cakupan pembelajaran yang harus tuntas. Ya, makanya yang kita harapkan di sini adalah bagaimana di tujuan pembelajaran itu tidak hanya lagi mencakup ketercapaian ketuntasan materi, tapi lebih pada kompetensi, lebih pada ini konten dan kompetensi. Ya, sehingga ini pembelajaran berbasis kompetensi orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada konten orientasinya pada nilai akhir. Inilah yang kemudian melihat ternyata berbasis konten itu lebih pada ini, lebih pada menilai siswa, melabel siswa pada grade-grade tertentu, sedangkan berbasis kompetensi adalah memberi ruang siswa untuk mampu istilahnya menemukan cara belajarnya sendiri, dan guru tugasnya adalah sebagai fasilitator untuk mampu mendrive itu, mendrive guru, mendrive siswa untuk mampu mencapai kemampuan belajarnya yang optimal. Dan ini patut kita capai karena anak-anak belajar 3 tahun biasanya banyak banyak istilahnya kemampuannya yang tergali, yang harus kita, yang terpendam harus kita gali untuk kita angkat. Ya, ya. Maka dari itu untuk mampu melihatnya itu bahwa dibutuhkan ini kemampuan guru menyusun instrumen untuk mengukur itu. Makanya dalam bentuk soal yang baik. Ya, bagaimana sih ketika kita berbicara mengenai soal yang baik itu seperti apa? Ya, kita akan lihat. Ya, maka yang pertama kita lihat adalah prinsip penulisan soal dulu. Ya, prinsip-prinsip penulisan soal sebagai pegangan. Ya, pegangan pertama valid. Artinya ada validitas, menguji materi kompetensi yang tepat. Ya, jadi apa yang diujikan itu apa yang diberikan itu yang diujikan. Kemudian ada yang kedua adalah reliabilitas, konsisten terhadap hasil ukuran. Ternyata ini memang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Ada fair, ada kejujuran, ada jujur, keseimbangan dan organisasi. Ya, tingkat kesukaran soal berdasarkan kemampuan siswa, tidak menjebak, materi yang diujikan sesuai dengan jenis tes dan bentuk tes yang digunakan, menetap pada penskoran yang tepat. Kemudian yang kedua, bentuk fairnya, kejujurannya adalah keseimbangan. Ada materi-materi yang diujikan itu sebanding dengan materi yang diajarkan. Ya, jangan terkadang pengalaman kita biasa dulu mengatakan itu guruku ujiannya beda tesnya. Itu kan pengalaman. Artinya prinsip keseimbangan itu tidak lagi kita ajarkan, tidak lagi kita ujikan. Waktu mengerjakan soal sesuai, ya termasuk di dalam hal ini kita lihat bagaimana sih alokasi waktu soal. Makanya biasanya kalau soal IPA, soal eksakta sama soal non eksakta kita bedakan secara waktu dan jumlah soalnya. Kemudian mengurutkan soal dari yang mudah ke sukar, ya dari yang mudah ke sukar. Jadi mengapa ini? Karena untuk menjaga psikologi peserta didik. Ya, psikologi peserta didik. Jadi usahakan penempatan soalnya itu insya Allah kita akan komposisi soalnya mudah 50%, sedang 30%, agak sulit atau sukar itu 10%. Itu diurut supaya anak-anak itu terchallenge, tertantang seperti main game itu level 1 mudah, level 2 mudah, ya seperti itu. Jadi sekarang kalau kita mengikuti dinamika perkembangan asesmen itu ada model pembelajaran namanya gamification. Gamification itu bagaimana mengadopsi sistem reward dalam gaming dalam pembelajaran. Ya, apakah kalau kita pakai
konsep ranking 1 di kelas bisa. Ya, ada games, ada menyenangkan, ya pokoknya seperti itu, ada reward, ada bintang, yang itu yang kita inginkan. Kemudian mengurutkan level kognitif dari yang paling rendah sampai tinggi, dari C1, dari level knowing, mengetahui, kemudian level applying, menerapkan, dan level ketiga itu reasoning atau menalar. Ini kita lihat nanti ke posisinya. Kemudian bentuk soal yang digunakan, jadi taruhlah mungkin kita mengelompokkan bentuk soalnya kan ada pilihan ganda kompleks, itu diurut ya supaya agak jelas tertata. Kemudian pengorganisasian soal, jelas petunjuknya dan perintahnya dari awal, checklist atau silang. Udah urutkan materi dalam tes, urutan materi diajarkannya bisa dari urutan materinya. Oh ini bab 1, bab 2, bab 3 terurut. Kemudian tampilan soal jelas dan mudah dibaca, berpenampilan profesional dalam hal penataan teksnya. Ini mudah, walaupun secara teknis, tetapi itu lebih menambah muruah, artinya apa ya? Kesakralan sebuah ujian. Jangan sampai ujiannya skala ujian nasional, ujian sekolah, tapi level kertasnya wah ini pembungkus kacang, kan seperti itu ya. Kemudian yang keempat prinsipnya adalah transparan. Ya, jelas apa yang diujikan, apa tugasnya, kriteria penskoran. Ya, nanti kita lebih jauh ini, insyaallah ke depan kita akan eksplor ini ya. Kita akan eksplorasi dalam ini. Kemudian autentik soal, harus hasil kerja siswa dan sesuai dengan dunia realitanya. Ini prinsip ya. Ada prinsip yang harus kita pegang ini sebagai garis besar penyusunan soal ya. Selanjutnya ini teknik ya. Jadi bagaimana membreakdown dari tujuan penilaian, ini kompetensi inti, ini ada namanya materi penting UKRK ya. Ini nanti kita bahas, ada urgensi, ada ini apa namanya? Reliability, kebutuhan, dan keterpakaian. Seperti itu ya kita akan bahas. Ada tes non tes. Ya non tes ini apabila diujikan secara tertulis, ya, apakah bentuk objektif? Ya, kita objektif ya nanti kan asesmen sumatif. Maka pilihan ganda, isi yang benar salah, jawaban singkat, menjodohkan, lebih variatif lagi, ya lebih variatif. Nah bentuk uraian seperti ini. Makanya nanti pedoman penskorannya kita akan bahas. Pedoman penskorannya ya. Ini kita lihat. Kita kan non tes ini ada pengamat observasi, ada skala sikap, ada lembar portofolio. Ini untuk pada ini lebih pada ini asesmen formatif ya kalau pengamatan seperti itu. Lanjut ini yang saya maksud tadi, kriteria kompetensi atau materi penting yang harus kita lihat dalam menyusun soal. Ya, menyusun soal, kami juga pernah menyusun soal ujian sekolah PPKN tingkat kabupaten ya. Seperti ini gambarannya. Urgensi soalnya seperti apa yang harus dikuasai oleh siswa, esensialnya, kontinuitasnya, adakah kelanjutan, keterkaitan pendalaman materi sebelumnya, ya seperti itu. Kemudian relevansi, ya relevansi ini bisa soal saja itu mengaitkan dengan pelajaran lain, ya saling menguatkan, ya ini bisa lintas mapel dalam hal penyusunan soalnya. Kemudian keterpakaian usability-nya itu adalah memiliki nilai terapan sehari-hari. Jadi kalau mau soalnya bagus, itu efektif, maka kaitkan dengan kontekstual anak, kehidupannya seperti apa. Ya ini lebih mudah untuk dicerna anak-anak ini. Ya jangan sampai ini kita membahas rel kereta api, sementara kita nggak pernah lihat rel kereta api, kan seperti itu ya. Itu contohnya itu. Ya ini langkah-langkahnya. Menentukan dulu tujuan tes, kemudian menetapkan UKRK tadi, urgensi, apa tadi itu, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kemudian menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi penting ini. Ya, kalau kita melihat SOP penyusunan soal, kisi-kisi itu melahirkan soal. Ya, biasanya ada praktek-praktek karena kita ingin cepat, maka terkadang soal itu yang melahirkan kisi-kisi. Ya, jadi ini prematur soalnya. Ya, harusnya kisi-kisi dulu, kemudian melahirkan soal. Kemudian butir soal dan kunci jawaban berdasarkan kaidah penulisan. Memang untuk ini Pak, untuk Bapak Ibu, untuk level soal sebetulnya ini sangat ketat. Bahkan di level dulu biasa kita ngirim soal ke pusat pada bahan soal baru siap. Oh ternyata di ujian nasional ini soalnya ini nomor ini
soal yang dikirim gurunya takalar gitu, tembus nasional biasa ya. Dan ini agak ketat ya, karena ada pusat kalau sekarang pakai pusat ini, Pusmenjar ya, pusat asesmen dan pembelajaran ya. Kemudian yang kelima, menelaah soal, validasi soal, mengecek kebenaran kunci jawaban. Terkadang juga kita lupa. Makanya biasa ada siswa protes, mengapa jawabannya ini salah. Padahal dia yakin jawabannya betul. Ternyata kesalahan ada pada kunci. Ya, apalagi yang biasa pemeriksaan bersama itu, satu kali pemeriksaan bersama, biasa langsung di sistem silang, ya biasanya salah. Ya, di sini biasanya. Kemudian yang keenam, merakit soal menjadi perangkat tes, termasuk merandom kunci jawabannya untuk mudah untuk bentuk objektif, ya di random. Jangan pakai pola. Misalnya ada polanya 2 kali A, 2 kali B, AA, BB, CC, DD. Jadi ada juga pola zigzag. Jadi gampang. Biasanya gurunya begitu, dia kasih pola. Ya, ini pengalaman juga. Ada guru dulu kami waktu SMP, ternyata jawabannya itu pola zigzag. A, B, C, D, D, C, B, A. Sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi usahakan untuk tidak seperti itu sistem pada pilihan ganda. Ini langkah-langkah penulisannya. Ini penting agar kita tidak salah langkah. Karena berbicara penyusunan soal, waktunya lama, jawabannya singkat. Ya, ini kita masuk next. Ya, pada tingkat perumusan indikator soal. Ya, ada dulu kita namanya, ini setiap penyusunan soal namanya formula ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Audience itu sasarannya siapa? Taruhlah kita lihat ini soal yang ada stimulus. Stimulus itu maksudnya pancingan. Ada kata-kata, ada kalimat yang memantik untuk menjawab soal. Berarti ada soal itu ada dua. Ada yang menggunakan stimulus, ada yang menggunakan tanpa stimulus. Ya, kita lihat rumus indikatornya. Taruhlah ini, disajikan peta. Siswa dapat menjelaskan hakikat simbol-simbol pada peta dengan benar. Contoh. Maka kita lihat itu, kita bedah soal itu. Mampu tidak? Audiens sasarannya adalah siswa. Behaviornya bagaimana tata caranya, kebiasaannya menjelaskan. Kondisinya seperti apa di pemaparan, ya disajikan itu. Kemudian degree-nya itu tingkat dengan tepat, dengan benar, itu ya. Ini rumusnya. Misalnya kalau kita lihat di kisi-kisi biasa, oh ini salah. Tidak ada formula ABCD-nya lengkap. Ini salah. Jadi Bapak Ibu, menyusun soal itu bukan perkara mudah, perkara yang sulit, karena memang dibutuhkan banyak hal yang menjadi standar penilaian. Kemudian apabila tidak menggunakan stimulus, biasanya dia ABD saja. C-nya karena kondisinya kan tidak ada pemaparan, biasanya langsung membedakan dengan tepat. Ya, perbedaan peta dengan atlas, ya seperti itu ya. Kita lanjut ya. Kita selesaikan dulu materi 2 jam ke depan ini. Kita lihat ya contoh soal pilihan ganda. Kita langsung masuk teori saja. Contoh pilihan ganda ada stimulusnya. Seperti ini contohnya kami ambil. Dijual sebidang tanah di tanah metro, ya luasnya 4 hektar, baik untuk industri. Hubungi nomor ini. Nah, itu namanya dasar stimulus. Stimulusnya pemantik. Seperti apa kerangka konstruksi soalnya. Maka ada pokok soalnya, ada stemnya. Pokok soalnya ini, iklan di atas termasuk jenis iklan apa. Ya, maka pilihannya ini, karena ini mungkin SMA karena opsinya sampai 5, opsinya itu permintaan propaganda, pengumuman pemilihan. Ini ya, seperti ini gambarannya. Kemudian, maka indikator soal yang baik. Pertama ada KD yang ingin diukur. Ya, kalau sekarang ini ya, capaian pembelajaran yang ingin diukur. Kemudian kata kerja operasional KKO. Makanya guru itu harus mampu ini. KKO-nya harus memang kami kirim di drive itu. Ada kata kerja operasional, itu yang harus dipahami, itu yang harus diperbanyak literasi kita. Referensi kita menjelaskan. Kita akan lihat sebentar seperti apa. Kemudian berkaitan erat dengan indikator dan materi, ada keterkaitan. Jangan sampai indikatornya materinya agak jauh panggang daripada api. Ya, dapat dibuat soalnya. Ada materi memang sulit dibuat soalnya, sangat sulit. Sangat sulit materinya dibuat soalnya, hanya bisa dipraktekkan. Ya, seperti itu gambarannya ya. Kita lihat ya. Seperti ini yang saya maksud, kata kerja operasional.
Ada menyebutkan, mengidentifikasi, menunjukkan, membaca, menulis, itu pada level C1. Jadi taruhlah gini, kita ingin membuat soal uraian dengan soal C1 mudah, maka gunakan kata ini, menyebutkan, identifikasi, tunjukkan, membaca, menulis. Ya, jika dia pemahaman, menjelaskan, mencirikan. Kalau penerapan, pada lebih mengurutkan, menerapkan, menghitung. Seperti ini. Jadi inilah referensi-referensi yang harus kita hafal di dalam kepala bagi seorang guru, sehingga menyusun soal itu gampang. Ya, bank soal atas sudah ada, tinggal mengkorek setiap tahun, dievaluasi mana yang layak, mana yang harus diperbaharui. Seperti itu. Ya. Masuk pada level C4, analisis. Analisis soalnya bagaimana merinci, bagaimana melakukan, merasionalkan, menilai, mengukur. Ini bisa pilihan, bisa menjadi diksi, pilihan kita untuk menerapkan seperti apa soal-soal yang ingin kita angkat. Ya, jadi kalau guru itu senjatanya itu soal, bang soal. Ada 10 kompetensi dasar guru. General teaching skill-nya itu salah satunya adalah kemampuan untuk membuat soal, membuat pertanyaan. Ya, itu yang harus kita, kalau guru mampu bertanya, luar biasa. Siswa akan akan tertantang untuk lebih banyak menjawab, ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya, kita akan masuk pada bentuk kelebihan kadang kelebihan. Walaupun sebetulnya kalau sekarang itu bukan disebut kelemahan, tantangan. Jadi ada kelebihan, ada tantangan. Pada pilihan ganda, pertama mudah dikoreksi, waktu koreksi lebih cepat, mengcover materi lebih luas, mudah dianalisis karena gampang ya. Ya, nanti ada format bantuan analisisnya. Kemudian yang kelima, menjangkau lebih banyak materi karena lebih luas, lebih efisien dalam menilai, dapat mengcover materi yang lebih luas, mudah dianalisis butir soalnya, jawabannya yang benar hanya satu. Ini untuk pilihan ganda tunggal ya. Bisa juga nanti pilihan ganda kompleks ya, bisa disesuaikan, tinggal menggunakan rubrik ya, berapa skornya, berapa nilainya di situ. Kemudian kelemahannya, tantangannya seperti ini. Ya, membuat soal memerlukan waktu yang lama. Karena memang pilihan ganda ini lama soalnya, Pak, Bapak Ibu, lama sekali dibuat. Bahkan biasanya untuk penyusunan soal kabupaten itu dipusatkan memang di karantina untuk membuat karena lama. Kemudian yang kedua, sulit membuat pengecoh. Ya, kan dari 4 itu taruhlah di SMP 4 pilihan, satu benar, satu pengecoh, ya satu ini apa namanya? Yang istilahnya ada homogen, setara tapi beda ya. Ya, kemudian ada satu pelengkap, ya. Kemudian lebih subjektif. Mengapa? Karena siswa bisa lebih tebak-tebakan, bisa nggak usah belajar, ya bisa tebak-tebakan. Kalau beruntung ya, ini tantangannya ya. Ya, kemudian tidak dapat mengetahui proses langkah-langkah siswa dalam menyelesaikan soal, bagaimana langkahnya, karena langsung proses menyilam. Beda dengan uraian. Dulu kita ditanyakan, dijawab, ada lengkap sintak penjawabnya ya. Itu kalau secara ini di konsep-konsep. Kalau ini langsung jawabannya. Karena jawabannya spekulatif. Ya, ada kebocoran soal mudah. Ya, mudah dibocorkan karena simpel secara jawaban. Ya, mudah ditebak jawabannya oleh siswa. Wah, ini. Biasanya ini, makanya tantangan bagi seorang guru membuat soal pilihan ganda, bagaimana mampu menantang ini dalam hal membuat pengecoh itu tadi. Ya, kemudian memerlukan banyak biaya karena kertas penggandaannya dan hasil skor yang tinggi belum tentu menjawab kemampuan sebenarnya siswa. Ya, tidak real time, tidak realistis dalam hal menjawabnya. Ya, ini pilihan ganda yang akan kita susun dari soal kita. Kemudian ini contoh ya, seperti yang tadi, contoh pilihan ganda pokok soal atau STEM, opsinya ya ada kunci, ada ini termasuk penyusunannya ya. Kalau opsinya itu ya harus ini ABCD-nya harus huruf besar ya. Kemudian diurut lagi mana yang paling yang paling pendek sama panjang, kemudian yang pendek. Kemudian ini maka dibutuhkan ini penalaran tinggi. Ya, pertama ada dasar pertanyaan, ada kalimat stimulus, kalimat perangsang, kalimat pemantik. Ya, kemudian mengukur kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Ini 3 hal yang harus pada level soal HOTS ya ini.
Ya, ini karakteristik, ada reliabilitasnya, hasil sama ketika digunakan beberapa kali, ya, tidak berubah jawabannya kira-kira. Kemudian validitasnya, apa yang harus diukur, daya beda. Nanti ada namanya kelompok atas, kelompok bawah dalam hal menjawab yang benar. Kemudian ada kesukaran, tingkat kesukaran. Ya, kita lihat nanti ini bisa diketahui dari analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi tambahan. Ya. Kemudian ini kelebihan dan kelemahan bentuk uraian. Ya, kelebihan dan kelemahan bentuk uraian. Kita insya Allah dua jam ya, sampai jam 12 ya. Kemudian kelebihannya, ya, kelebihan dari uraian biasanya hanya satu jawaban yang benar. Petisiannya ya biasanya tepat. Taruhlah mungkin yang lebih menjurus pada jawaban tunggal. Ya, apa ibu kota negara Indonesia, kan jawaban tunggal situ. Ya. Kemudian memudahkan penskoran. Biasanya harus dibedakan ya antara skor dengan poin. Ya, biasanya dalam soal itu poinnya 100 tapi skornya bisa dilihat berapa jumlah item yang diminta, itu biasanya menjadi skor. Taruhlah tuliskan 4 unsur-unsur terbentuknya negara. Berarti ada 4 skor di situ. Bisa satu skor poinnya 25. Jadi satu soal bisa skornya 100 atau 10, satu skor nilainya 2,5. Jadi kalau kita mampu menyebutkan 4 unsur, maka dia mendapatkan poin penuh di situ. Itu maksudnya ya, skor ya. Jadi lebih breakdownnya dari poinnya adalah skor. Kemudian soalnya relatif mudah. Kalau uraian isian ya, koreksinya lebih mudah. Tinggal tapi membutuhkan kemampuan kita membaca. Menyiapkan perangkat soalnya cepat karena sederhana. Mudah untuk mengoreksi. Kuncinya pasti. Jawaban diharapkan tegas. Mudah membuat menurut tingkatan. Menghindari jawaban yang asal-asalan atau untung-untungan spekulatif seperti siswa, karena betul-betul yang mampu menjawab uraian adalah orang yang memahami secara konsep dan simple, sederhana. Sedangkan tantangannya, karena ada kelemahannya, tantangannya terkadang pertanyaannya kurang jelas. Misalnya siswa itu bertanya, makanya biasanya kalau soal uraian guru standby karena harus menjelaskan seperti apa maksudnya. Ya, karena biasa ini tim perumus soalnya biasanya kan kalau di tingkatan namanya tim validasi soal. Kami pernah menjadi ini untuk PPKN memvalidasi soal-soal yang maksud saya ubah karena berdasarkan itu unsur-unsurnya harus kita lihat ya. Kurang disukai siswa karena memang biasanya butuh waktu membaca. Cenderung bersifat hafalan karena memang kalau untuk uraian butuh hafalan untuk menjawab secara deskriptif. Ya, apa yang bisa dijawab kalau tidak ada memori yang tersimpan sebagai hafalan. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap secara utuh. Ya, tidak utuh ya, karena biasanya ini kita lihat ada celahnya nanti. Ya, biasanya ada celahnya. Ada heterogenitas kemampuan, ya kurang mampu tergali pada isian ya. Tapi kita lihat nanti, karena mengapa seperti itu, karena informasi yang sudah standar baku dan bukan pengembangan pemikiran. Jadi dia lebih berpikir pada in the box, pada teks konten soal itu ya. Kemudian ini kita ungkap dulu kelebihan dan kelemahan setiap bentuk soal. Ternyata ini bentuk menjodohkan, matching. Kelebihannya ini mudah dibuat guru, ya, cocok dalam menyampaikan materi atau konsep. Kemudian yang ketiga, cepat dalam penulisan dan penskoran, gampang ya. Dapat memberikan kemudahan dan menjawab pertanyaan karena jawaban sudah ada. Tinggal merecall, mengingat kembali apa yang telah pernah dibaca. Dapat memberikan kemudahan menjawab pertanyaan karena jawaban sudah ada. Karena soalnya homogen dan logis. Ya. Jadi ke depan kita ini buntu saja. Taruhlah menjodohkan di lajur kiri kolomnya jawabannya, di lajur kanan kolomnya adalah pertanyaannya, pilihannya. Tinggal dibuatkan garis jodohan, ya, panah jodohan, atau dibuatkan ini bagaimanalah menjodohkan, ya. Kemudian yang keenam, kelebihannya mengembangkan siswa untuk menghubungkan dua kejadian sebab akibat.
Jadi ada koneksivitas soal bisa dikaitkan dan cocok untuk menguji konsep-konsep penting baik kognitif, hafalan atau pemahaman. Jadi gampang ya. Tetapi tentunya juga punya kelemahan, punya tantangan. Ya pertama, bisa siswa itu asal menjodohkan. Kalau anggap ya biasanya kalau di TK biasanya menjodohkan itu garis-garis saja ya. Kurang cocok untuk soal yang bersifat analitis, sintesis atau evaluasi karena betul memang harus penalaran di situ. Kemudian rentang saling contek karena simpelnya. Jika anak tahu jawabannya sebelumnya dia berpeluang untuk benar semua. Ya karena ada pola yang dia tahu. Kemudian yang terakhir komposisi soalnya jawaban terlalu banyak sehingga membingungkan anak dan untuk menjawabnya memerlukan waktu yang relatif lama. Ya, ini untuk komposisi soalnya. Kemudian ada juga konsep betul benar salah. Ya, kelebihannya akan dengan mudah membuatnya karena jawaban yang benar sudah ada. Ini kalau kita mengikuti ini Bintek di SIM Guru Belajar itu format ini ada, lengkap ya, ada pilihan ganda, ada benar salah seperti ini ya. Kelebihannya mudah membuat kunci jawaban, penskoran mudah, koreksi lebih mudah, membuat soal cepat, mengungkapkan lebih pada kognitif, hafalan bukan pada pengertian konsep. Namun kelemahannya pertama kendala penyelesaian soalnya harus jelas daya pembedanya. Ya harus jelas ya. Mana cakupannya jelas. Kemudian soalnya biasa terlalu panjang sehingga waktu yang digunakan lama. Apalagi untuk ini ya biasanya agak membutuhkan narasi sedikit, ada stimulusnya. Kemudian intelijensinya kurang dalam menjawab akan dikira-kira saja. Kemudian biasanya ya ada spekulatif asal tebak benar salah seperti kuis ya. Jadi cenderung pada hafalan, ini kelemahannya. Ini uraian panjangnya tadi uraian singkat. Ya, misalnya kalau kelebihannya penyusunan soal tidak membutuhkan waktu yang lama, uraian ya. Kemudian menggali kemampuan berpikir kritis, biaya lebih murah, mampu mengukur jalan pikiran, mampu memberikan penskoran lebih tepat pada setiap langkah siswa. Kelemahannya biasanya pada ini cakupan agak agak eh, tidak banyak ya karena tidak mampu mencakup materi secara esensial secara menyeluruh ya. Kemudian ini kita lihat setelah kita membahas kelebihan dan kelemahan yang tentunya kita patut pertimbangkan sehingga nantinya di soal semester kita butuh kombinasi dari model-model itu dari jumlah soal butuh kombinasi. Pertama kaidah materi soal. Materi soalnya atau kontennya kita lihat, kemudian konstruksi soalnya seperti apa konstruksi soalnya dibangun. Yang ketiga bahasanya. Jadi konten, konstruksi, bahasa, sistem yang nggak bisa dipisahkan dalam penulisan atau telah soal. Seperti soal pilihan ganda ini, kaidah materinya, ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Ya, artinya soal yang dapat menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Jelas ya indikatornya, kaidahnya itu. Kemudian jawabannya harus homogen dan logis. Artinya semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama. Sehingga fungsinya dari opsi itu harus juga sama. Ya, jangan taruhlah mungkin contoh saya berikan negara ini yang termasuk dalam negara Asia Tenggara. A Indonesia, B disebut di situ tidak homogen. Disebut di situ adalah Jakarta, kan tidak sama ya. Ada nama negara, ada nama ibu kota. Jadi itu maksudnya homogen. Sama kita juga nanti membuat soal ya cabang olahraga di bawah ini yang termasuk ini olahraga atletik. Ya, di situ dia kasih jawabannya A lari, baru B yang lain ya tidak. Jadi gampang dijawab karena nggak ada kehomogenan di situ, nggak ada pengecoh dan pemicu ya di situ ya. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Ya, ini biasa kita lupa, terlalu sering membuat pilihan lupa mana yang benar. Ya termasuk juga lupa menandai mana yang benar dari awal ya sehingga seperti itu. Ya.
nanti penentuan bagaimana determinasi soalnya, berapa pilihan A, B, C, D-nya, ada juga rumusnya ya, penentuannya. Kaidah konstruksi, bagaimana soal itu dibangun? Ya, pertama bahwa pokok soal atau stem soalnya itu harus jelas dan tegas sehingga materi yang hendak ditanyakan tidak menimbulkan pengertian ambigu, bermakna ganda. Biasanya kalau soal ambiguitasnya itu hanya satu permasalahan yang dianggap sebagai setiap nomor, ya biasanya. Kemudian nanti kita bahas dalam contoh soal. Kemudian rumusan pokok soal pilihan jawaban itu adalah pertanyaan yang diperlukan saja. Ya, sehingga rumusannya, pertanyaannya tidak diperlukan dalam dapat dihilangkan saja. Sehingga maksudnya ini rumusannya itu jangan bertele-tele. Ya jangan jangan terlalu menyita sehingga anak-anak itu tidak terkonstruksi menjawab soal. Ya tidak fokus, tidak fokus dalam menjawab soal. Kemudian pokok soal tidak memberikan petunjuk arah yang jawaban yang benar. Ya, kemana arahnya ini nggak tahu jelas ya, sehingga dapat terdapat ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah jawaban yang tidak benar. Ya artinya konstruksi dari awalnya itu tidak terbangun dengan kuat. Ya sehingga bisa saja arah bangunan soalnya itu bisa ini kemana ini. Ya ada pernyataan negatif ganda. Ya biasanya mencegah terjadinya kesalahpahaman peserta didik terhadap arti pernyataan soal. Misalnya ada kontradiktif, maksudnya di situ pernyataan negatif ganda ya. Ada misalnya taruhlah mungkin manakah di bawah ini yang tidak termasuk, baru ya di situ yang termasuk dia angkat. Akhirnya bingung. Ini jawabannya mana? Ya. Kemudian ini jawabannya harus homogen dan logis. Ya, homogen itu memiliki makna yang sama dan logis itu artinya bisa dinalar ya. Baik dari segi materi, kemudian pokok soal yang sama, ya setara dan pilihan yang jawaban harus berfungsi. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut. Ya ini agak panjang ini kalau konstruksi soal, namun kami sudah kirim di drive itu bisa nanti dibaca-baca di offline ya. Panjang rumusan pilihan jawabannya relatif sama ya karena adanya kecenderungan peserta didik memilih jawaban yang lebih panjang. Biasanya termasuk kami juga waktu ikut biasa tes mana yang panjang jawabannya ini, kapan jawabannya ini yang kemungkinan besar jawabannya. Ya, seringkali lengkap dan merupakan kunci jawaban. Ini kelemahan kita. Terkadang ini melihat yang panjang ini lengkap karena ingin istinya kita nggak mampu merumuskan esensialnya sehingga seluruh jawabannya diangkat di opsi pilihan. Ternyata ini jawaban yang benar ini. Ya karena jawab biasanya panjang. Ya, termasuk juga jangan mengandung pernyataan semua jawaban di atas salah atau salah. Ini salah. Ini kalau kaidah standar ujian biasanya nggak lolos soal begini. Mana ke di bawah ini yang termasuk A, B, C, jawabannya D-nya semua jawaban benar. Ya ini enggak kuat ya. Ya, untuk ini mampu dibang soal itu. Kemudian pilihan jawabannya berbentuk angka atau waktu harus tersusun dari yang kecil dari yang besar urutannya dari besar kecilnya nilai angka atau kronologis harus tersusun ya dari besar. Taruhlah tahun Indonesia merdeka. Dia urut dulu dari tahun yang paling awal 39, 40, ya begitu jangan random. Ini termasuk juga dalam penulisan skala angka. Ya angka mana yang lebih kecil ya atau kronologis. Misalnya kronologis itu tanggal. Jangan duluan tanggal yang terbaru. Taruhlah Piagam Jakarta disahkan dilaksanakan dikeluarkan tanggal berapa? 22 Juni. Harus dibawa dulu. Ada Juli, jangan langsung teracak tidak kronologis waktu. Itu ya, saya kira gampang itu ya. Tinggal teknis kita di soal supaya lebih profesional menyusun soal. Karena biasanya kalau soalnya lintas pengawas, itu juga pengawas lihat-lihat soal tak. Oh, ternyata gurunya di sini enggak buat soal ini, enggak sesuai standar. Kan di situ. Ya, biasanya kalau soal silang, ya. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram, wacana sejenisnya terdapat soal harus jelas dan berfungsi. Biasanya gambar itu tidak menjelaskan apa yang ditanyakan. Ya, biasanya ini karena ini
salah capture biasanya, salah kutip ya. Ini biasa terjadi ya. Kemudian rumusan soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna seperti biasanya umumnya kadang-kadang. Ya ini ini seperti ini biasanya yang kita angkat ya. Ini misalnya untuk soal yang kuesioner base. Kemudian butir soal bergantung pada jawaban soal sebelumnya karena menyebabkan peserta didik yang tidak dapat menjawab soal pertama akan dapat menjawab soal benar selanjutnya. Ya, jadi jangan mudah ditebak. Oh, ternyata jawaban nomor 3 soalnya ada di jawaban nomor 1. Ya, karena biasa begitu. Misalnya bilang teman anak-anak, di mana jawaban? Oh, ada di nomor 1 jawabannya itu. Kan begitu itu maksudnya ya. Jangan bergantung. Artinya soal itu independen, tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi jawaban benarnya. Ini cara-cara kita menyusun soal agar lebih lah. Soal lebih lebih sesuai ini standar baku ya. Ya, kemudian yang terakhir, kaidah dalam penyusunan soal adalah kaidah bahasa. Pemilihan diksi kata itu penting. Penting diksi. Ya, makanya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah. Ya, kalau dulu namanya IED ya, ejaan yang disempurnakan. Sekarang namanya pedoman penggunaan PUBI. Pedoman umum penggunaan bahasa Indonesia. Ini. Seperti pemakaian kalimat. Ada unsur, subjek, predikat, dan anak kalimat atau objeknya. Ya, harus dilihat itu ya pada uraian. Kemudian kata. Pilihan kata, penulisan kata, pemakaian ejaan yang benar. Ejaan yang benar ya, yang kata-kata baku. Termasuk bahasanya harus komunikatif. Ya, sehingga mudah dimengerti. Opsi jawaban, jangan mengulang kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian pada pokok soal. Misalnya dia ada pengulangan, ada repetisi dari naskah soal, di breakdown di opsi jawaban. Ini mudah ditebak ya. Ini ditebak. Ini kaidah ya, kaidah ya. Kalau di uraian agak simpel. Kalau di uraian, karena secara umum kan ini soal kita sebetulnya ada 2. Pilihan ganda, uraian, tinggal di breakdown itu dengan berbagai modeling soalnya. Dari segi materi, soalnya harus sesuai dengan indikator. Kemudian ada batasan waktu untuk setiap soal pertanyaan. Kemudian materinya harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Dan pertanyaannya harus sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. Tingkat kelas. Kemudian dari segi konstruksi, ya, bagaimana membangun soal itu. Ya, pertama menggunakan kata tanya, perintah sebelum menjawab uraian. Jadi di sini kembali kepada penggunaan tadi itu di ini penggunaan operasional kata tadi di setiap komponen itu. Komponen C-nya sampai C6 gitu ya. Kemudian memiliki petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Ya, misalnya ada petunjuk soal, jawab dengan singkat dan benar seperti itu. Setiap soal harus ada penskorannya. Jadi sebelum kita membuat soal sudah ada penskoran tak? Wah ini bobot soalnya 10. Pedoman penskorannya 4. Berarti setiap skornya itu 2,5 bobotnya. Berapa dia dapat skor? Oh dia dapat 4. 4 skor dia dapat, berarti dia dapatkan penuh bobotnya 10 gitu ya. Itu dari segi konstruksi. Dari segi bahasa sama tadi, harus jelas rumusan kalimatnya yang benar dan baku. Jangan menimbulkan penafsiran ganda, multitafsir, ambiguitas kata dilihat. Ya, termasuk penggunaan bahasa yang berlaku setempat, yang tabu jangan diangkat ya. Kemudian menggunakan ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Biasanya ya biasa juga ada ini kata-kata yang menyerang fisik ini ya verbal apa namanya itu pembulian juga secara tekstual seperti itu. Ya. Kita lihat bagaimana sih cara men-skor aspek yang dinilai. Pertama lihat kalau kita mau menentukan skornya, ini adalah di slide bisa dipelajari, kami jelaskan dulu singkat.
Kesesuaian antara judul dan isi cerita. Ya, judul dan isi cerita. Kalau ini urainya ya, kalau dia sesuai ya 2. Ketepatan ejaan penulisan ini kalau seperti ini ya. Ketepatan penulisan tanda baca, struktur kalimat, antar kalimat. Ini kita lihat nanti ya. Kita nanti bisa lebih jauh lagi di sesi pertanyaan sebentar. Ya, terakhir. Jadi modul-modul bacaan wajib guru SMP untuk menjawab soal secara baik dan berkualitas. Kami sudah kirim linknya itu, silakan di-download dan dipelajari. Dan pada kesempatan ini di sesi pertama penjelasan kami cukupkan sampai di sini. Ada hal-hal yang tentunya ingin kita gali lebih lagi. Kami inginkan bahwa paradigma pembelajaran baru ini selain pada kegiatan belajar mengajar dengan alur merdekanya itu ya, M-nya mulai dari diri, kemudian E-nya elaborasi, eksplorasi konsep. Oke, jadi kalau belajar nanti ya mulai dari diri, bangun komitmen dulu. Komitmen dengan siswa, kita mau apa, ada kesepakatan kelas, ya seperti itu. Ada building komitmen di situ ya, kesepakatan kelas. Kemudian setelah itu kita mengeksplorasi konsep, ya mencari konsep, ya kemudian R-nya adalah membuka ini ruang apa ya, ruang kolaborasi, kemudian ruang refleksi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi konsep. Jadi apa yang telah kita baca tadi dari rangkaian alur merdekanya itu, nanti elaborasi konsep, guru bagaimana, siswa bagaimana dalam hal kegiatan belajarnya mengajarnya ya. Kemudian nanti ada koneksi antara materi dan aksi nyata. Aksi nyata di sini kita lihat nanti dalam bentuk window shopping. Kemudian untuk asesmennya juga harus paradigma pembelajaran baru. Ya, ada yang kita ingin pahamkan bahwa asesmen ini tidak untuk mengukur ketercapaian, mengukur kompetensi anak ya, tapi bagaimana kita melihat artinya ketercapaian materi daya serapnya anak ya, seperti itu. Maka atas waktu yang diberikan kami mengucapkan terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kita cukupkan pada sesi pembahasan ini. Kita akan lebih jauh lagi bertanya jawab seperti apa yang implementasi di lapangan yang dibutuhkan, kekurangan, kendala, kita bisa sharing. Izin untuk menutup share screen dulu. Ya. Dan saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.